Halo teman-teman pendengar setia Stereocast. Di video kami yang kedua ini, kami berempat bakal jelasin lebih lanjut mengenai sebuah tema. Penasaran nggak judul temanya apa? Tema yang bakal kita bawain kali ini berjudul Membangun Sinergisitas dalam Komunitas. Pantengin terus buat informasi selanjutnya ya. Tapi sebelum itu kita perlu kenalan dulu nih, biar familiar sama yang bakal ngasih informasi di video ini. Halo, aku Luis. Halo, aku Marlin. Halo, aku Arin. Halo, aku Grace. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Enjoy! Teman-teman, ngeri juga ya, sekarang virus COVID-19 makin ganas tahu. Iya, bener banget. Apalagi sekarang virus COVID-19 ada varian terbaru, yaitu Omicron, yang penyebarannya sangat cepat. Iya, hal itu terjadi karena virus COVID-19 mengalami mutasi. Hah? Mutasi? Iya, mutasi. Jadi, mutasi adalah cara yang dilakukan virus untuk bisa beradaptasi dan bertahan hidup dari serangan sistem imun tubuh. Dengan mutasi, virus akan lebih mudah untuk bereplikasi dan menginfeksi inangnya. Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita agar terhindar dari virus. Tapi, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rajin berolahraga, tidur yang teratur, makan makanan bergizi seimbang, dan lain-lain. Selain itu, yang paling terpenting adalah vaksinasi agar sistem imun tubuh kita semakin kuat dan terhindar dari virus. Oh, begitu. Terima kasih ya sudah mau memberitahuku tentang virus dan mengingatkanku akan pentingnya menjaga kesehatan saat ini. Sebelum kita masuk ke inti, ada baiknya kita meminta bimbingan kepada Roh Kudus. Teman-teman, kita yang beriman Katolik harus meminta bimbingan kepada Roh Kudus karena Roh Kudus yang akan memimpin kita bagaimana beribadah dan bekerja dalam pekerjaan sehari-hari kita. Betul tuh, dalam kehidupan iman Katolik harus melibatkan Roh Kudus dan menata mimpi dan langkah kehidupan kita agar menjadi titik awal yang bijaksana dan aman. Nah, sekarang mari kita beralih ke penjelasan berikutnya. Guys, kalian pernah nggak sih dapat mata pelajaran pencaksilat di olahraga? Sering sih, apalagi waktu SMP. Kamu sendiri tahu nggak teknik dasar dari pencaksilat? Dulu waktu SMP aku hafal banget tahu, tapi sekarang udah lupa. Boleh jelasin lagi nggak? Oke, aku jelasin lagi ya. Jadi di pencaksilat itu ada sekitar 9 struktur, yaitu kuda-kuda, sikap pasang, teknik arah, teknik pola langkah, teknik pukulan, tendangan, tangkisan, guntingan, dan kuncian. Kalian bisa jadiin pencaksilat ini sebagai pilihan olahraga bela diri. Bukan hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, melainkan juga karena olahraga ini cukup menantang. Untuk bisa menguasai seni bela diri ini, kalian perlu tahu beberapa teknik dasar pencaksilat yang udah aku sebutin tadi. Kalian pernah nggak main ayunan? Pernah dong. Nah, ayunan itu ada hubungannya loh dengan fisika, tepatnya dalam gerak harmonik. Betul itu, gerak harmonik sederhana pada ayunan, setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut sebagai gerak periodik. Dan karena gerak pada ayunan terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik atau harmoni. Tauku, dalam bermain alat musik seperti gitar itu juga ada unsur gerak harmoniknya, bukan? Betul banget, saat bermain gitar, kita juga dapat menghasilkan gerak harmonis seperti saat kita memetik senar gitar, senar tersebut akan bergetar di titik keseimbangannya. Dari masing-masing getaran, tiap petikan akan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi timbangnya. Dan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran tersebut adalah periode. Apabila periodenya tetap, maka disebut gerak harmonik. Wah, unik banget. Oh iya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah nggak sih beli suatu barang? Ya, pasti pernah dong. Di proses itu, kamu ngelakuin yang namanya tawar-menawar gak? Nggak selalu sih, tapi aku pernah tahu dan pernah lakuin yang namanya tawar-menawar sama penjual. Nah, itu dia yang namanya negosiasi, yaitu proses tawar-menawar dengan cara berunding antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan dari contoh negosiasi ini pula, kalian pasti udah bisa nyimpulin nih bahwa tujuan negosiasi adalah untuk mencari jalan tengah dalam suatu permasalahan, sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya nggak ada yang merasa dirugikan. Oh, jadi itu toh artinya negosiasi. Tapi aku bingung deh. Kita harus menggunakan bahasa yang gimana sih kalau sedang melakukan negosiasi atau dalam contoh tawar-menawar? Kita bisa pakai bahasa yang sopan, dan kalimat yang kita pakai pun sebaiknya kalimat yang persuasif, efektif, dan deklaratif.
Nah, setelah mengetahui pengertian dan kaidah kebahasaan, kalian juga harus tahu struktur dari teks negosiasi. Ada 7 struktur dalam teks negosiasi, diantaranya adalah orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan yang terakhir ada penutup. Teman-teman, aku masih penasaran bagaimana kehidupan pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Apakah sama seperti sekarang? Beda, Grace, apalagi soal sistem pemerintahannya. Pada masa kerajaan Islam, sistem pemerintahan yang digunakan adalah kesultanan. Dalam sistem pemerintahan ini, yang memimpin adalah sultan atau sebutan raja dalam bahasa Arab. Kedudukan sultan di sini diperkuat oleh adanya garis keturunan Nabi Muhammad. Oh, jadi sultan di sini adalah orang yang paling ditakuti atau ditaati ya? Tidak, di dalam Islam tidak ada sistem kasta, sehingga seorang sultan bukanlah seorang yang harus ditakuti, dan sultan juga bukan titisan dari Allah. Sultan hanyalah manusia biasa yang diberikan kelebihan-kelebihan, sehingga pantas untuk memimpin suatu kerajaan. Oh, begitu. Selain itu, kehidupan pada masa kerajaan Islam sangat damai dan gak ada yang saling membedakan. Mereka sangat sinergis dan kompak. Iya, kebudayaan mereka juga sama seperti saat ini, yaitu kebudayaan Islam. Contohnya seperti budaya sholat 5 waktu, sekaten, pemakaman mayat, dan lain-lain. Namun sayangnya, mereka tuh mudah untuk diadu dombakan, bahkan sampai berebut kekuasaan, padahal mereka masih satu keluarga kerajaan. Mengerikan ya. Itu semua terjadi pasti gara-gara perah penjajah yang datang. Iya, kamu benar. Oleh karena itu, kita saat ini harus bisa saling percaya satu sama lain, dan jangan mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Daripada dengerin omongan orang lain yang gak bener, mending aku makan aja. Udah lapar nih. Iya, bener banget. Omong-omong, kamu bawa bekal apa, Merli? Aku bawa bekal nugget ayam. Kelihatannya enak. Ya jelas dong, kan ini baru keluar dari freezer dan langsung dimasak. Kenapa dimasukkan ke freezer? Karena nugget ayam butuh yang namanya proses pengawetan, yaitu dengan cara pendinginan. Dengan pendinginan, bakteri akan mati dan tidak bisa berkembang biak lagi, sehingga nugget ayamku jadi awet. Oh, begitu. Guys, do you know the meaning of synergy? Synergy? Synergy has an important role in our team this time. Can you explain further or not? Let listeners know for sure what synergy is. Okay, so synergy is a form of a process or interaction that produces a harmonious balance so that it can produce something optimal. Well, there are several main requirements in creating a very strong synergy, namely trust, effective communication, fast feedback, and creativity. One of the principles of synergy is to build trust within the organization. The condition of mutual trust must be built even if it takes time. This is very important because wise and intelligent trust is something that can change something or realize the dynamics towards the expected change. Nah, itu dia informasi yang bisa kami sampaikan di video kedua kali kami ini. Semoga informasi yang kami sampaikan di video kami kali ini dapat menjadi wawasan baru bagi kalian semua. Sekian dari kami semua. Stay healthy and bye-bye.